666 cepat minta maaf kepada nyonya muda kedua. Lupakan saja, hari ini suasana hatiku buruk, aku tidak ingin menandatangani kontrak lagi. Petik 2. Yan Jingyi berkata dengan malas sambil mengambil alih kepalanya. Yan Qing tiba-tiba menjadi gugup. Petik 2. Yuxi, cepat minta maaf kepada nyonya muda kedua. Kamu datang untuk belajar dari pengalaman. Siapa yang membuatmu membuat masalah? Mengapa aku harus memberinya? Tiba-tiba menerima tatapan peringatan Yan Qing, Leng Yuxi tiba-tiba menjadi takut. Namun, tidak mungkin baginya untuk meminta maaf pada Yan Jingyi. Aku lebih baik pulang dulu. Aku datang ke sini untuk melatih si Shen. Sepertinya si Shen tidak ada di rumah. Dengan kesal, Leng Yuxi berbalik dan pergi. Yan Jingyi bahkan tidak mengedulikannya. Dia menekan tombol telepon untuk mengangkatnya. Petik 2. Yan Jingyi, jangan keterlaluan. Yan Jingyi mengorek telinganya, ini adalah rumahku. Aku bisa saja keterlaluan, tapi aku tidak mau kamu memukulku. Melihat wajahnya yang arogan, Leng Yuxi sangat marah. Cepat atau lambat, dia ingin si Shen tahu wajah asli wanita ini. Dia sangat kasar dan tidak pantas menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo. Baiklah, Yuxi, kamu pulang dulu. Petik 2. Yan Qing juga sedikit menyesal. Yan Jingyi benar-benar menolak menandatangani kontrak karena Yuxi. Bukankah rencananya akan gagal? Leng Yuxi sangat tidak yakin, tetapi ia merasa sedikit lega ketika memikirkan bahwa Yan Jingyi akan segera hancur. Sudahlah, biarkan dia melompat-lompat dulu. Yan Qing biasanya dicari dimanapun dia pergi, ini pertama kalinya dia berbicara dengan orang lain dengan rendah hati. Nyonya muda kedua, jangan khawatir. Yuxi tidak akan mempengaruhi kerja sama kita. Aku sudah menemukan perusahaan periklanan terbaik di sini. Setelah kontrak berhasil, aku mulai memasang iklan. Aku yakin akan ada lebih banyak orang yang memperhatikan perdagangan anak. Petik 2. Yan Jingyi menopang dagunya dengan satu tangan. Dia tampak malas. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan bercanda. Apakah direktur yang pernah melakukan penculikan anak? Yan Qing sedikit terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Nyonya muda kedua benar-benar bisa bercanda. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Lagi pula, keluarga kami tidak kekurangan uang. Jadi mengapa melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini? Petik 2. Mendengar itu, Yan Jingyi mengangguk setuju. Petik 2. Aku juga percaya bahwa direktur yang tidak akan melakukan hal jahat seperti itu. Direktur yang begitu jujur dan baik, selalu berorientasi pada orang, dan sekarang dia harus beramal. Bagaimana bisa dia menjadi orang yang melakukan hal buruk? Petik 2. Yan Qing tampak sedikit malu di permukaan. Petik 2. Yah, yang harus mengumpulkan kebajikan dengan baik. Semakin banyak, semakin baik. Petik 2. Kemampuan akting Yan Jingyi sangat bagus. Yan Qing hanya berpikir bahwa Yan Jingyi benar-benar memujinya. Hatinya sedikit melayang. Dia menikmati perasaan dipuji seperti ini. Baginya, beramal adalah mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Yan Qing dengan cepat membongkar kontraknya. Ini adalah kontrak tambahan. Untuk kepentingan nyonya muda kedua, kita sudah menambahkan. Ini pasti lebih baik daripada yang terakhir kali. Nyonya muda kedua, lihat dulu. Petik 2. Direktur Yang, tunggu sebentar. Aku akan meminta pengacara keluarga Huo untuk melihatnya. Petik 2. Melihat Yan Jingyi yang hendak menelepon, Yan Qing sedikit gugup. Haha, tim pengacara Huo adalah yang terbaik di negara ini. Hanya sebuah amal kecil, bukankah itu akan terlihat melelahkan? Yan Jingyi menatap Yan Qing dengan penuh arti. Setelah beberapa saat, dia baru berkata, benar juga. Petik 2. Yan Qing menghela nafas lega. Tapi Direktur Huo kami mengatakan bahwa setiap kontrak yang melibatkan reputasi pribadi harus dilihat dengan jelas oleh tim pengacara profesional. Petik 2. 667 khawatir aku akan menyakitimu. Baru saja dia menghela napas lega, seluruh hatinya kembali terangkat. Yan Qing berusaha keras untuk tetap terkejut. Orang biasa di kontrak ini memang sempurna, tetapi dia benar-benar memanfaatkan celah hukum. Jika pengacara Huo benar-benar datang untuk melihatnya, pasti akan segera menemukan kekurangannya. Nyonya muda kedua khawatir aku akan menjebakmu. Yan Jingyi menyipitkan matanya dan tidak segera menjawab. Dia menatapnya lagi untuk waktu yang lama. Senyum Yan Qing sedikit kaku, siap membela diri, dan Yan Jingyi berbicara lagi. Aku bercanda, direktur yang tidak serius, kan? Setelah itu, dia mengedipkan mata pada Yan Qing.
Gadis sialan ini, mana dia? Hati Wei membara, wajahnya masih tampak lembut dan penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin? Tentu saja aku tahu bahwa nyonya muda kedua bercanda. Petik 2. Yan Jingyi tersenyum penuh arti. Dia masih tidak berniat untuk menandatanganinya. Apa ada lagi ketidakpuasan nyonya muda kedua terhadap kontrak? Yan Jingyi membolak-balikkan pikirannya. Petik 2. Direktur yang bilang aku bisa mengurus uang di perusahaanmu dengan namaku. Kenapa tidak ada kontrak? Bagaimana jika aku membohongimu? Bahkan dia masih memikirkan masalah ini, apakah dia kekurangan 1 juta yuan? Tentu saja ada, tapi kontraknya belum selesai. Petik 2. Yan Jingyi berpura-pura terkejut. Petik 2. Bagaimana mungkin tidak ada rencana? Tanpa kontrak itu, aku pasti tidak bisa menandatanganinya. Petik 2. Tapi, Yan Jingyi berkedip. Petik 2. Begini saja, aku akan mengeluarkan kontraknya. Direktur yang akan bertanggung jawab untuk mengisi informasinya. Petik 2. Yan Qing memiliki firasat buruk. Petik 2. Ini, bukankah ini tidak baik? Sepertinya direktur yang tidak tulus ingin bekerja sama denganku. Yan Jingyi merentangkan tangannya dan berkata dengan wajah menyesal. Kalau begitu lupakan saja. Petik 2. Bagaimana mungkin? Lebih baik kita meminta profesional untuk membuat kontrak. Bagaimana jika kita lalai dan mempengaruhi kepentingan nyonya muda kedua di masa depan? Suamiku adalah Huo Xishan. Setelah mengatakan ini, Yan Jingyi terdiam sejenak. Dia punya uang, apa yang bisa mempengaruhi kepentingannya? Berkat kamu menikah dengan keluarga Huo, aku bisa berbicara denganmu di sini dengan suara rendah. Nyonya muda kedua berkata dengan sangat benar. Petik 2. Yan Qing memuji lagi, Yan Jingyi pun puas. Kontrak baru ditulis dengan tangannya atau dengan kuas. Yan Qing menatap kata-kata di atas dan merasa pusing, kontrak ini seperti akta jual beli. Nyonya Yan Qing bersedia menyumbangkan 1 juta yuan untuk Yan Jingyi. Selain itu, manajemen keuangan Yixin dikelola atas nama Yan Jingyi. Tidak masalah dengan konten ini, yang berlebihan adalah informasi yang perlu diisi di bawah ini. Donatur menandatangani keterangan, menyumbangkan 1 juta yuan, wajah tersenyum. Ditandatangani oleh 2 orang saksi. Ditandatangani oleh donor, Yan Jingyi. Alamat detail donatur, minimal 2 tempat, wajah tersenyum. Apakah donor memiliki perselisihan mengenai hak kreditor? Apakah dia telah melakukan hal-hal yang tidak bermoral dalam penggelapan pajak dan kelalaian? Catatan penting, jika donor kontrak ini menipu, ia harus memberikan kompensasi kepada donor sebesar 5 juta yuan sebagai ganti rugi. Setelah melihatnya dalam satu napas, Yan Qing memiliki keinginan untuk muntah darah. Ini murni perjanjian Tuan Li, jelas-jelas dia yang membayar. Melihat wajah Yan Qing yang tampak tidak senang, Yan Jingyi mengangkat alisnya. Petik 2. Kenapa? Direktur yang tidak puas. Lupakan saja, kita lupakan saja kerja sama ini. Petik 2. Sial. Menggunakan 1 juta yuan untuk membuat Yan Jingyi meninggalkan posisi nyonya muda kedua keluarga Huo dan bahkan memenjarakannya. Selain itu, dia juga bisa mengembalikan uang itu. Setelah memikirkannya, Yan Qing tersenyum lagi. Wei hanya menghela nafas karena tindakan teliti nyonya muda kedua. Petik 2. 668 berbalut spray sebagai rok. Yan Qing menandatangani surat itu dengan sangat kooperatif, dan tidak menyadari bahwa mata Yan Jingyi bersinar. Yan Jingyi terbatuk. Dia puas dengan kontraknya. Kerjasamanya berjalan lancar. Aku akan makan malam. Apakah direktur yang akan tinggal di sini? Lihat. Bukankah seharusnya dia makan bersama? Benar saja, dia adalah wanita yang tidak sopan. Tidak perlu. Perusahaan masih ada urusan yang harus ditangani. Petik 2. Boleh juga, hati-hati di jalan. Petik 2. Yan Qing merasa bahwa dia tidak pernah begitu memalukan dalam hidupnya, di mana dia biasanya tidak disanjung oleh orang lain. Sekarang, dia sangat marah. Baru-baru ini suasana hati Yan Jingyi sangat baik. Yue berhasil masuk dalam nominasi Festival Film Cannes, dan Desa Awan Hitamnya akhirnya siap untuk dibuka. Setelah persiapan intensif selama beberapa hari, Yan Jingyi secara pribadi menulis surat undangan kepada berbagai selebriti. Karir pertama nyonya muda kedua keluarga Huo akan segera dimulai. Berita ini telah dibahas di berbagai forum selama beberapa hari. Desa Heiyun sebelumnya muncul di hadapan semua orang karena cedera pekerja,
tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Di desa kuno, pelayan berpakaian kuno datang dan pergi di antara para tamu. Pintu gerbang desa yang megah dan megah itu penuh dengan tempat parkir terbuka. Tidak banyak tamu yang datang dan pergi, tetapi mereka semua adalah generasi kedua yang kaya di Senjing atau kota-kota lain. Setiap orang yang datang ke sini menghela nafas ketika melihat bangunan di depan mereka. Huo Zixing dan Huo Qingyuan berjalan di antara kerumunan, tampak sangat bangga. Pada saat ini, Huo Zixing sedang menerima teman-teman dan teman-temannya, dan mereka semua adalah leluhur generasi kedua yang kaya dan panik. Ini adalah bisnis pertama kakak iparku. Kalian harus lebih menggurui di masa depan. Aku bisa menjelaskan sesuatu kepada kakak iparku dan membantu kalian mengurus kartu anggota. Petik 2. Kartu anggota masih perlu mendapat syafaat. Mendengar itu, Huo Zixing memutar matanya. Omong kosong, sekarang dia hanya anggota perak. Kakak ipar kedua berkata bahwa ketika dia membantunya mendapatkan 10 anggota perak pada hari pembukaan, dia bisa meningkatkan emasnya. Ya, semangat. Kakak ipar keduaku ini bisa membuatmu merasakan kehidupan kuno yang sebenarnya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, makan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang kamu lakukan di luar, itu jelas lebih otentik daripada di penginapan. Huo Zixing berkata dengan bangga. Lagi pula, ini adalah industri milik nyonya muda kedua keluarga Huo. Bukankah normal jika aturan lebih banyak? Beberapa generasi kaya buru-buru mengangguk setuju, dan Wei benar, itu berarti harus ada banyak aturan untuk menyoroti keistimewaannya. Petik 2. Yan Jingyi mengubah desa Heilun menjadi sebuah resor. Pelayanan di dalamnya dibagi menjadi 3 atau 6, dan hidangan yang bisa dimakan juga dibagi menjadi 3 atau 6. Pangkat adalah sesuai dengan tingkat keanggotaan. Ada 3 kelompok bangunan di desa Heiyun. Untuk menghasilkan uang, Yan Jingyi secara ketat merencanakan peran masing-masing bangunan. Saat ini, dia sedang berdiri di pagar lantai 2. Dia mengenakan gaun putih kuno dengan rambut setengah keriting dan terlihat sangat cantik. Kakak ipar kedua, aku cepat lihat aku. Bukankah aku juga harus berganti pakaian? Huo Qingyuan menatap pakaian Yan Jingyi dengan mata berbinar. Pakaian itu terlihat sangat indah. Sejak kecil, dia selalu bermimpi mengenakan pakaian kuno. Ketika masih kecil, dia masih berbalut spray dan rok dengan kakak ketiga. Rambut dan rambutnya telah banyak dipermainkan oleh kakak ketiga. Yan Jingyi meliriknya dengan jijik. Petik 2. Apa PR sudah selesai? Apakah ujian bisa dilakukan dengan baik? Anda masih belajar di luar negeri seperti ini, dan itu membuat orang tertawa. Kakak ipar kedua, kamu keterlaluan. Mulai sekarang, aku akan menjadi manajer desa Heiyun ini. Aku hanya ingin memakainya. Kakak ipar kedua, aku adalah adikmu. Kita harus menunjukkan kalau keluarga kita sangat berbeda. 669 Nyonya muda kedua sangat cantik. Baiklah, aku akan menjemput tamu dan bertanya kapan kakak dan kakakmu akan tiba. Petik 2. Yan Jingyi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia tahu bahwa ini adalah abad ke-21. Mengapa kakak ketiga bisa muncul di luar? Dia tidak bisa, dia juga memiliki banyak adik perempuan kaya. Saat ini, banyak orang telah tiba di aula. Yan Jingyi secara khusus mendekorasi lantai pertama gedung utama ini seperti gedung biru kuno. Lantai dansa berada di tengah dan ada wanita cantik berkerudung menari di atasnya. Huo Zixing antar jemput kerumunan dan memainkan perannya sepenuhnya. Shen Yan juga membawa banyak teman, bukan karena dia melebih-lebihkan, jika perjamuan hari ini diumumkan, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh negeri dan dunia. Oh, Yan datang. Yan Jingyi segera tersenyum manis dan turun ke bawah dengan roknya. Dia memang cantik, ditambah dengan pencarian panas yang sering terjadi akhir-akhir ini. Reaksi pertama yang dilihat semua orang adalah, petik 1. Kebanyakan orang yang hadir adalah anak muda, dan generasi kedua yang kaya itu sering bergaul dengan orang-orang di industri hiburan, dan mereka tentu saja mengenal Yan Jingyi. Dirumorkan bahwa hubungan antara nyonya muda kedua dan bintang wanita bernama Yan Jingyi sangat baik. Sepertinya benar, bukankah ini khusus untuk menjadi tamu pertunjukan? Yan Jingyi berjalan ke depan Shen Yan seperti hembusan angin. Dia melingkari lengan Shen Yan dengan sangat intim. Yan sudah datang. Yan ingin duduk di lantai atas dulu atau tidak? Ketika tamu lain datang, kita akan makan malam. Petik 2. Shen Yan sedikit tidak berdaya karena Yan Jingyi selalu menempel pada dirinya sendiri. Dia tidak melupakan skandal itu. Jingyi,
Setidaknya kamu adalah publik figur, perhatikan citramu. Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Setidaknya, aku akan berselingkuh denganmu. Petik 2. Selain itu, dia dan Yan Yan sudah saling berselingkuh. Aku ingin menyapa Shen Yan, tapi ada banyak orang yang datang untuk mengacaukan semuanya. Pada saat ini, seorang pria muda dengan rambut merah datang dengan gelas sambil mengedipkan mata pada Yan Jingyi. Kamu adalah artis terkenal Yan Jingyi sekarang. Aku sudah melihat semua karyamu. Aktingmu sangat bagus. Yan Jingyi menjawab dengan dingin. Maaf, aku adalah orang Huo Sanxiao. Kalau mau menggodaku, aku akan melapor pada Huo Sanxiao dulu. Petik 2. Senyum pria itu seketika menjadi kaku. Bibirnya terbatuk, salah paham, hanya ingin berteman dengan Nona Yan. Apakah Nona Yan mengenal nyonya muda kedua? Yan Jingyi menjawab dengan wajah datar. Apa hubungannya denganmu? Bintang wanita ini sangat seksi. Tidak perlu menolak begitu jauh. Nona Yan, apakah Anda keberatan minum segelas anggur bersama? Aku keberatan. Petik 2. Shen Yan selalu merasa bahwa berkat Yan Jingyi yang menikah dengan Huo Zixuan, dia pasti sudah lama menjadi musuh publik kota. Jingyi, ini adalah pemilik toko Haiseng. Petik 2. Haiseng Department Store tahu bahwa dia dikatakan menghasilkan banyak uang setiap hari. Kalau begitu, Yan Yi tiba-tiba menyeringai. Petik 2 petik 2. Apakah Tuan ingin bertemu dengan nyonya muda kedua? Nyonya muda kedua ada di lantai atas. Jika Anda mengisi ulang untuk menjadi anggota emas di sini, Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan nyonya muda kedua. Sejujurnya, nyonya muda kedua sangat cantik. Siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta padanya. Yan Yi tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu. Petik 2 Aku sekarang mencintainya dan tidak bisa melepaskan diri. Aku bersedia datang ke sini sebagai pelayan secara gratis. Petik 2. Pria itu tiba-tiba tertarik. Apakah nyonya muda kedua benar-benar begitu cantik? Kalau tidak, menurutmu, mengapa Direktur Huo menikahi orang dari pedesaan? Oke, cara isi pulsa, kasih tahu aja. 670 tidak perlu mengeluh. Wei, Ai menghabiskan 100.000 untuk menjadi anggota perak dan 200.000 untuk anggota emas. Kau tahu, sistem keanggotaan ini sama sekali tidak keras, kan? Pria itu melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat berani. Kalau begitu, habiskan 200.000 yuan dulu. Petik 2. Begitu mereka pergi, Shen yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jingyi tampaknya cukup pandai berbisnis. Kalau begitu, aku juga akan mengajukan kartu keanggotaan. Petik 2. Yan Jingyi segera tersenyum manis. Petik 2 Kamu bilang, apa hubungan Yan Yan denganku? Kamu adalah kerabat dan nepotisme. Kelak, kamu tidak akan menghabiskan uang untuk berbelanja di sini. Petik 2. Sebagai manajer desa Heiyun, Zhao Xinchen lebih berani daripada Huo Zixing. Huo Sanxiao, nanti masih ada banyak tamu penting yang datang. Kamu sebaiknya membawa temanmu untuk duduk di samping. Huo Zixing dan Zhao Xinchen telah lama berselisih. Selain itu, Huo Qingyuan dan Zhao Xinyu juga memiliki dendam, hubungan antara keduanya tidak baik. Saat ini, melihat Zhao Xinchen yang memerintahkannya, dia langsung marah. Ini adalah resor yang dibuka oleh kakak iparku. Apapun yang harus aku lakukan, paling banter hanya orang luar. Petik 2. Asam sekali. Zhao Xinchen tidak hanya tidak marah, tapi juga tersenyum. Apa yang dikatakan tuan muda ketiga? Aku adalah manajer yang ditunjuk oleh Kak Jin. Hari ini ada banyak orang, jadi aku harus menjaga ketertiban. Petik 2. Huo Zixing sangat marah, dan kakak ipar kedua juga terlalu memihak. Zhao Xinchen hanyalah orang luar. Mengapa perlakuannya lebih baik daripada keluarganya sendiri? Saat sedang kesal, Zhuang Han berjalan masuk. Tidak ada yang berani mengabaikan aktor ini. Ia bertindak sangat arogan dan tidak ada yang menghargainya. Konon, karena latar belakangnya yang kuat. Tapi tidak ada yang tahu latar belakangnya. Zhuang Han memegang karangan bunga kecil yang indah di tangannya. Begitu berjalan ke aula, matanya mulai mencari. Ketika suara Yan Yinyi tertangkap, senyumnya menjadi lebih cerah. Sayang, semoga kamu sukses. Melihat karangan bunga yang diserahkan oleh Zhuang Han, senyum Yan Jingyi seketika menghilang. Suasana di sekitarnya menjadi suram. Petik 2 Kamu mengutuk aku mati. Bagaimana mungkin, Xiao Pepper harus hidup bersamaku hingga 99 tahun, dia tidak akan mati.
Petik 2. Lalu untuk apa kamu memberiku karangan bunga? Mata Zhuang Heng penuh dengan kepolosan. Cantik sekali. Baru-baru ini, dia menggesek drama Korea dan menonton karangan bunga yang dikirimkan di dalamnya. Kali ini, dia secara khusus menyuruh orang untuk mengikutinya, dan dia juga secara khusus mengatakan bahwa dia tidak dapat memposting foto di tengah. Lupakan saja, Zhuang Heng tidak memiliki IQ dan tidak bisa membahas masalah esoteris ini dengannya. Wei Yai meminta pelayan untuk mengambil karangan bunga itu, dan duduk di tempat lain. Petik 2. Sayang, aku ingin satu meja denganmu. Aku ingin menjadi anggota terbaik di sini. Karena takut Yan Jingyi tidak mempercayainya, Zhuang Heng mengeluarkan kartu banknya dan menggoyangkannya. Dia terlihat sangat cantik. Hari ini, 5 berlian dibagikan secara terbatas VIP, Yan Jingyi menyeringai. Selamat kepada Raja Aktor Zhuang karena telah menjadi Desa Heiyun. Zhuang Heng sangat berani. Aku bisa menghabiskan 2 juta yuan. Kalau begitu, apa aku bisa membantu Raja Aktor Zhuang di kartu member? Yan Jingyi terus tersenyum. Semua boleh, apapun yang dikatakan oleh Xiao Pepper adalah benar. Petik 2. Sekelompok tamu di sekitar tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi. Aktor Zhuang ini memang kaya, dan dia menghabiskan 2 juta untuk aktris. Pertanyaannya, dia bukan nyonya muda kedua. Di dalam hati Zhuang Heng, selama ia bisa menyenangkan Yan Jingyi, ia rela menghabiskan lebih banyak uang. Begitu kartu keanggotaan Zhuang Heng dikeluarkan, ada orang yang datang lagi. Kali ini yang datang adalah Tang Qing. Dibandingkan dengan setelan merah muda Zhuang Heng, Tang Qing terlihat sedikit rendah hati. Selanjutnya bab 671 hanya jutaan, baguslah kalau dia menyukainya.